Nah, dari Google, cara downloadnya dulu gimana? Buka Mbah Google dulu. Coba kita ulas sebentar aja sebelum kita lanjutkan. Kemudian diklik apa? Ditulis apa? Ada yang masih ingat ditulis apa untuk mendownloadnya? Ada yang masih ingat? Bukan, lupa toh. Free template. Oh iya. Kita ketikkan kata kuncinya yaitu misalnya free template PowerPoint misalnya kayak gitu, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita pilih yang di sini ada banyak situs sebenarnya untuk yang menyediakan template PowerPoint itu ada banyak sekali. Dan salah satu yang Pak Iri rekomendasikan kemarin yang ini ya, yang atas ini ya, yang free PowerPoint template design. Nah, ini kita klik dulu. Kemudian kita ngapain? Habis ini kita ngapain? Ada yang masih ingat? Ada nggak yang masih ingat? Siapa ini yang ingat? Hanifah masih ingat? Kita lihat. Habis ini terus apa? Habis ini tentu saja kita akan mencari template yang kita inginkan ya. Kita cara milihnya gimana? Ada yang ingat? Random. Random. Dicari ya. Caranya kalian bisa langsung masuk ke kategori. Jadi misalnya kalian itu pengen cari kategori komputer misalnya, bisa dibuka komputernya. Nah, ini bisa dilihat-lihat, kemudian di download atau dipilih salah satu yang menarik misalnya ya, yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini baru di halaman pertama. Kalau pengen ini kan ada halaman pertamanya ada sekitar 9 ya. Kalau nggak ada yang menarik, kalian bisa next di halaman kedua seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah ada yang tertarik, misalnya yang ini misalnya. Nah, ini kita bisa klik. Kemudian kita download. Masih ingat ya cara downloadnya diklik apa kemarin? Nah, dikliknya ini ya. Yang ada namanya Pak Heri. Klik Heri to download this PPT template ya. Ini diklik. Nah, sampai downloadnya selesai. Jadi seperti itu. Kalau sudah di-download, biasanya file downloadannya itu berada di mana? Kalau kamu nyari hasil downloadnya, ada yang tahu? Cara lihat file ya hasil download kalian itu di mana? Cara nyimpennya, dia nyimpennya di mana? File manager. File manager, terus Download. Siapa lagi? Suaranya siapa lagi? Hanifah. Hanifah ya, lemes ya Hanifah ya. Ya, sabar. Pelan-pelan ya, di-download dulu, kemudian dibuka ya. Nah, ini cara bukanya, diklik 2 kali. Nah, gitu ya. Itu berdasarkan penjelasan Hanifah. Nah, seperti itu. Nah, selesai ya. Nah, kita tinggal edit kontennya. Itu kalau kalian masuknya menggunakan kategori. Kalau menggunakan kata kunci, jadi kita bisa cari temanya. Nah, di kanan atas ini ada simbol pencarian ya. Di sini. Nah, kita bisa klik aja, kemudian kita ketikkan kata kunci yang kita inginkan. Kalau kemarin misalnya apa ya? Fashion misalnya. Nah, ini di enter. Nah, maka akan tampil hasilnya yang ada di sini. Kemudian cara downloadnya seperti biasa, seperti tadi, kita klik dulu. Misalnya kita pilih yang ini. Kita klik. Kayak tadi itu cara downloadnya. Nah, diklik download. Selesai seperti ini.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara editingnya? Mungkin saya kilas akan saya ulas, saya bahas kembali. Misalnya ini sudah kita download, sudah kita buka, maka prinsipnya adalah kita gunakan yang kita inginkan dan kita buang yang tidak kita butuhkan. Jadi di sini itu ada sekitar 48 slide. Di pojok kiri bawah nanti ada slide 1 off berapa gitu ya. Itu adalah jumlah slide di dalam template itu. Nah, semuanya bisa kita gunakan. Saya akan berikan contoh sederhana tentang editing konten di template ya. Mungkin kemarin sudah kita bahas. Yang atas ini ada logo, ini enggak kita butuhkan, kita bisa hapus. Kemudian judulnya bisa kita ganti, misalnya presentasinya tentang membuat apa ya, presentasi misalnya, kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa edit dengan tebal, dengan warna, dengan memilih font yang lain dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian lakukan ya, seperti ini. Kemudian bawahnya bisa kalian ganti nama kalian, misalnya oleh Hanifah 10 BU2B, seperti itu ya. Itu editing sederhananya seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat di sini, biasanya ini ada section break ya. Section break itu biasanya adalah subjudulnya dari presentasi yang kalian buat. Atau misalnya saya coba nggak pakai ini ya. Saya coba edit lagi yang ini aja deh. Yang ini aja. Di sini misalnya tentang cara menjahit baju apa ya, perang misalnya. Kemudian di sini oleh Hanifah 10 BU2B. Nah, di section break ini kita bisa berikan keterangan, misalnya nanti akan saya buat presentasinya itu berisi pengertian, kemudian alat dan bahan, kemudian cara membuat, misalnya kayak gitu. Maka di section break ini kalian bisa berikan judul, misalnya di sini pengertiannya apa. Kemudian setelah pengertian mestinya kita pilih slide yang cocok untuk menuliskan sebuah pengertian ya. Kita pilih-pilih aja, misalnya yang mana, misalnya yang ini ya. Nah, yang ini kita bisa geser letaknya, kita klik, kita drag ke atas, di bawahnya yang pengertian tadi. Ini sekedar contoh aja. Nah, misalnya ini kita hapus, kemudian ini kita coba naikkan, ini juga kita naikkan. Di sini misalnya pengertian baju perang misalnya. Nah, di sini katakanlah ini pengertiannya sudah jadi. Kemudian kita berikan subjudul lagi, misalnya alat dan bahan. Nah, karena ini akan kita gunakan lagi untuk menjadi section breaknya, ini kita duplikat aja. Caranya kita klik kanan, kita copy ya, kita duplikat ya, kita klik kanan di slide ini, kemudian duplikat slide. Nah, seperti ini kita geser ke bawahnya. Nah, dan pengertiannya kita ganti, misalnya alat dan bahan. Kemudian bawahnya kita pilih, misalnya ini ya, ini kita pilih yang ada gambarnya. Di sini kita berikan judulnya, misalnya alat dan bahannya apa. Nah, mudahnya lagi di template itu, ini kita udah nggak usah melayout lagi. Di sini udah dibuatkan sama templatenya. Misalnya di sini alat pertama apa? Misalnya alat pertama, misalnya apa ya? Kita gunting misalnya kayak gitu ya.
Nah, di sini nanti kalian bisa tambahkan gambar gunting. Seperti itu. Bisa enggak ya? Misalnya kita coba cari gunting. Nah, seperti itu. Misalnya kita download dulu guntingnya yang mana ya? Ini misalnya. Nah, ini kita bisa simpan di terserah kita ya. Misalnya ini gunting. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita bisa klik, kita ke gunting tadi ya. Nah, ini, nah seperti itu. Ini alat-alatnya seperti apa. Nah, ini kita bisa klik aja langsung. Jadi kalian harus siapkan gambar-gambar yang sesuai dengan presentasi kalian. Ini saya acak aja, gambarnya bebas saja. Tapi nanti kalau misalnya kalian buat beneran, kalian sesuaikan dengan gambar yang sesuai dengan tema. Nah, enggak. Ini kita masukkan aja gambarnya. Nah, di sini tinggal nanti kalian edit teksnya ya, diedit teksnya. Seperti itu. Alat dan bahan sudah, kemudian kita duplikat lagi section breaknya, duplikat, kemudian di sini misalnya cara membuat. Nah, untuk cara membuatnya kita bisa cari lagi nih. Kira-kira ada layout yang cocok untuk membuat, cara membuatnya di mana. Misalnya yang mana ya? Coba ini salah satu aja, kita coba pilih. Boleh yang ini, boleh yang ini ya misalnya. Atau yang ini misalnya. Nah, ini kita bisa geser ke sini. Atau yang ini boleh. Ini kita pilih, kita naikkan lagi. Nah, ini ke sini misalnya. Belum ya. Atau kita cut paste juga bisa. Kita pindah, intinya kita pindahkan ke bawahnya section break yang cara membuat. Nah, seperti ini kita bisa ubah judulnya, cara membuat. Nah, ini kita bisa ganti teksnya. Langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain, langkah keempat gimana. Dan ini bisa kita tambahkan teksnya. Jadi intinya kita tinggal edit kontennya saja dan kita memilih dari desain layout yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, maka katakanlah ini sudah selesai, maka kita bisa tutup ya presentasinya. Biasanya di sini ada nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kita bisa pindahkan ke atas. Kita klik and drag ke atas bisa, atau di cut paste juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi kalau dijalankan dari awal, maka hasilnya seperti ini. Ini judulnya. Untuk yang ini mungkin nanti bisa dihapus ya. Kemudian slide kedua, slide ketiga berisi pengertian, alat dan bahan. Ini seperti ini, cara membuat. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih gambaran bagaimana cara editing template yang ada di PowerPoint ya. Nah, sampai di sini kalian bisa tambahkan transisi misalnya ya. Misalnya saya tambahkan transisi cube, saya apply to all biar semuanya ada transisinya. Kemudian kalau dijalankan, nah seperti ini hasilnya ya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira ringkasnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai gimana Pak? Bagaimana dengan slide yang lainnya? Nah, slide yang nggak kita gunakan itu nanti
Setelah selesai kita edit, maka boleh kita hapus ya. Cara menghapusnya, kalau banyak bisa diklik yang paling atas ini, flat 9, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik dengan menekan tombol shift dulu sebelum diklik shift, kemudian baru diklik ini, kemudian tekan tombol delete. Nah, nanti tersisanya hanya 8 slide. Kalau dijalankan, maka hasilnya sampai 8 aja. Nah, seperti ini. Nah, itu gambaran ringkasnya bagaimana cara editing dari template yang sudah kita download. Saya yakin kalian sudah ada gambaran ya. Dan yang lebih memudahkan kita lagi, di bagian bawah ini anak-anak, biasanya di slide-slide akhir itu ada gambar, ada icon yang bisa kita manfaatkan di dalam presentasi. Ini ya, ini bisa kita manfaatkan untuk di copy ke slide-slide yang kita butuhkan. Contoh misalnya apa ya namanya, mesin jahit ini ya. Ini kita bisa copy, kita bisa tempatkan dimanapun kita inginkan. Misalnya di slide alat misalnya, kita masukkan di sini, paste. Nah ini kita bisa masukkan di sini. Nah seperti ini. Contohnya ini ya. Nah seperti itu. Jadi di slide-slide yang bawah ini kita bisa manfaatkan icon-iconnya juga. Tuh, ada banyak sekali. Jadi kita tidak perlu lagi mencari aset visual yang kita butuhkan dalam membuat presentasi. Kecuali memang ada gambar-gambar yang kalian butuhkan dan di sini tidak ada, maka mau tidak mau kalian akan tetap menambahkannya sendiri. Mungkin foto kalian bekerja di lab di sana-sana dan seterusnya. Jadi seperti itu anak-anak. Mungkin ada gambaran, sudah ada gambaran ya. Seperti itu. Sepertinya tidak terlalu sulit. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin anak-anak? Sudah ada gambaran ya? Itu cara ngedit template-nya seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di sini kalian hanya tinggal apa? Mempercantik tampilannya saja. Nah, ini misalnya yang nggak dibutuhkan dibuang. Ganti warnanya, ganti fontnya dan seterusnya. Itu kalian bisa rubah-rubah sendiri. Nah, silahkan dipilih-pilih. Kemudian yang intinya adalah bagaimana membuat tampilannya itu bisa lebih menarik. Kalian bisa tambahkan efek tebal, kemudian bisa juga diberikan efek glow misalnya. Nah, seperti ini. Teksnya ya. Nah seperti itu. Ini ada efek-efeknya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Dan juga ketika kalian menyisipkan gambar, kalian bisa juga edit dengan format yang kalian inginkan ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada format, ini kalian manfaatkan nih. Format-format seperti ini nih dimanfaatkan. Ya. Mungkin ini tata letaknya bisa dinaik. Kemudian ini ada oleh siapanya. Kemudian di sini mungkin dimasukkan juga boleh misalnya foto kalian. Foto dari penyajinya. Nah, ini kalian bisa pilih-pilih ya. Ini ada banyak pilihan.
bagaimana mendesain dari tampilan gambar kalian. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian tinggal disimpan. Oke. Anak-anak mungkin itu saja sharing Pak Eri di pertemuan kali ini, hanya mereview yang kemarin. Sudah ada gambaran ya anak-anak? Khairin Majid sudah bisa kira-kira? Hanifah? Insya Allah ya, saya doakan ya. Ya Allah, Khairin Majid. Hanifah kayaknya bisa nih. Nanti kalau bingung tanya Hanifah ya. Pasti Hanifah nanti tanya Pak Eri lagi kalau bingung. Hanifah bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak ya, Alhamdulillah. Kartika Nurjana ada kesulitan kira-kira? Tidak Pak. Alhamdulillah. As Isranita sudah bisa ya? Bisa Pak. Oh, insya Allah ya. Kalau misalnya siapa ini? Kalinda ada nggak ini? Nyimak enggak Kalinda? Insya Allah Pak. Oh iya, Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi nanti saya pingin nanti kalau benar-benar membuat ya nak ya. Jadi jangan sekilas seperti Pak Edi tadi, jangan ya. Dibuat betul-betul, kontennya dimatangkan, kemudian desainnya itu dilihat. Kemudian kalau biasanya Pak Edi itu download template itu bisa downloadnya 7 kali, bisa download 8 template, nanti dipilih yang paling bagus dan paling sesuai dengan tema. Misalnya ada tugas P5BK tentang lingkungan hidup misalnya. Nah, kalian itu bisa download banyak template nggak apa-apa, nanti tinggal dipilih yang paling bagus menurut kalian ya. Nanti bisa dicari-cari. Jadi downloadnya itu biasanya Pak Eri kalau bikin satu presentasi itu bisa downloadnya itu 7 atau 8, nanti dipilih yang paling bagus. Misalnya pilih yang green, misalnya dia ada banyak pilihan di sini. Nah kayak gitu ya. Contohnya nanti bisa di-download yang paling menarik yang mana. Nah, misalnya kayak gini. Nah seperti ini. Kalau Anda bayangkan Anda membuatnya manual dengan dari nol ya, dari nol seperti ini dibandingkan dengan yang sudah ada template-nya, saya yakin lebih bagus yang sudah ada template-nya. Jadi kalian tinggal edit aja kontennya sesuai dengan cara-cara yang sudah Pak Eri demokan yang kemarin, dan juga ini tadi saya ulas lagi. Nah ini ada gambar-gambar menarik nih, infografiknya, foto-fotonya, ini tinggal kita klik insert, selesai, dan seterusnya. Tinggal Anda mencari aset visualnya yang menarik, dimasukkan di sini, teksnya diganti, fontnya dirubah, kemudian pilih font yang menarik dan seterusnya. Ini sudah ada desain layout dari slide-nya, itu sudah menarik. Kalian tinggal manfaatkan dari sini. Dan kalau ada satu slide yang nanti dipakai lebih dari satu kali, maka caranya tadi gimana? Tinggal kita duplikat saja, klik kanan, duplikat slide. Nah, itu kita bisa gunakan lagi. Dan kalau sudah selesai editnya, kita bisa hapus slide-slide yang tidak kita butuhkan. Seperti itu saja mungkin hari ini anak-anak ya, terkait dengan review materi yang kemarin tentang membuat presentasi dengan PowerPoint. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi lebih jelas lagi dari yang sudah kemarin kalian lakukan. Dan harapan Pak Eri nanti kalian bisa membuat presentasi itu menjadi lebih menarik. Dan jangan lupa kalian gunakan juga tadi transition ya.
transition itu kalian gunakan yang bebas saja. Tapi saya sarankan itu satu aja, sama semua slide sama transisinya, tidak usah berbeda-beda ya. Contohnya seperti ini tadi, tinggal di apply to all. Nah seperti itu, contoh ini adalah contoh aja. Oke anak-anakku, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berikutnya untuk di pertemuan berikutnya ini, untuk pertemuan kali ini Pak ini nggak ngasih tugas, biar kalian relax dulu ya, nggak usah kasih tugas dulu, tapi kalian menyiapkan juga konten presentasi apa yang nantinya akan kalian jadikan apa namanya ya, untuk membuat presentasi yang sebenarnya, yang itu nanti akan dinilaikan ya. Tolong dibuat materinya bebas terkait dengan jurusan masing-masing ya. Mungkin tentang materi pelajaran di jurusan, atau mungkin kalau di busana misalnya tentang apa ya, kan ada banyak sekali tuh materi di jurusan ya. Nanti kalian coba kumpulkan dulu kontennya, kemudian aset visualnya, kemudian di pertemuan berikutnya nih kita buat sebagus-bagusnya menggunakan template dan juga menggunakan cara-cara yang sudah kita pelajari bersama-sama. Gitu ya anak-anakku yang ku sayangi, lucu-lucu. Halo, bubuk ya Hanifah, tambah pules. Oh ya, udah. Habis ini bisa makan dulu, terus sholat, terus bubuk. Gitu ya anak-anak ya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi semuanya saja. Hanifah, Kalinda, Gita, Isranita, Koirun, Kartika. Ini yang saya ini siapa ya? Kok ada tulisannya saya ini? Ada Iklima ya. Isna ini, terus siapa ini ya? Iklima ya. Baik. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang tidak masuk nanti disampaikan juga. Tadi intinya apa? Yang pertama tentang hasil ikrutes, yang kedua tentang mereview tentang template yang dulu, dan yang ketiga adalah menyiapkan konten yang benar-benar yang nantinya kita jadikan sebagai tugas dan kita ambil nilainya di dalam latihan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Itu ya Nana ya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi dari Pak Heri. Mohon maaf, tentu saja banyak kurangnya dari Pak Heri. Mohon maaf. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya.